Jus daun pepaya itu kan mengandung antibiotik. Nah, sedangkan E4 itu adalah bakteri, tapi bakteri baik. Nah, dia akan dilibas sama antibiotik. Karena apa? Karena antibiotik itu tugasnya itu membunuh bakteri. Nah, dia tidak pandang bulu mau bakteri baik, mau bakteri jahat. Nah, halo kawanku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jumpa lagi dengan saya di Sinar TV Channel, tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pengaruh buruk jus daun pepaya dalam ikan lele. Nah, apakah teman-teman pernah ketika memberi jus daun pepaya ke kolam lelenya, nah terus akhirnya kolamnya jadi bau? Nah, itu penyebabnya apa? Nah, saya akan jelaskan teman-teman ya. Jus daun pepaya itu sebenarnya bagus untuk ikan lele, tapi harus dengan cara yang benar. Nah, jika salah, bukannya ikan lele kita sehat, malah air kolamnya jadi bau, dan apa yang terjadi? Ikan lele kita akan menggantung. Nah, kalau sudah kayak begitu, itu air kolam kita akan jadi rusak. Nah, kalau kita biarkan, nanti ikannya akan menggantung. Karena apa? Amoniak yang di dalam kolam itu akan cepat berkembang, dan akhirnya apa? Kalau kita biarkan lama-lama, nanti ikannya akan mati. Nah, nanti kita yang rugi. Kenapa saya tidak pernah pakai jus daun pepaya atau mengkudu? Nah, karena saya itu pakai cara modern. Nah, pakai probiotik. Nah, tahukah teman-teman kalau jus daun pepaya itu mengandung antibiotik? Nah, probiotik itu musuhnya antibiotik. Artinya antibiotik itu yang membasmi bakteri. Nah, dia tidak pandang bulu dalam membasmi bakteri, bakteri jahat maupun bakteri baik. Nah, kalau probiotik kan bakteri baik. Nah, tapi antibiotik itu tidak mau tahu, dia akan membunuh bakteri, semua bakteri, dari bakteri jahat maupun bakteri baik. Nah, probiotik itu kan juga salah satu dari bakteri. Makanya itu teman-teman, ketika teman-teman budidaya lele dengan cara yang modern, artinya dengan menggunakan probiotik untuk membibis pakan ataupun untuk diberikan ke kolam. Nah, saat teman-teman menguras air, tentunya teman-teman ada yang memberikan jus daun pepaya. Ketika melihat di YouTube, katanya jus daun pepaya itu bisa menghilangkan stres pada ikan lele. Nah, setelah diberikan, malah akhirnya apa? Kolamnya jadi bau. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Bapak siapa kemarin? Bertanya seperti ini, Mas, kok di videonya Mas nggak pernah membahas tentang jus daun pepaya atau memakai jus daun pepaya? Kenapa Mas? Apakah baik ataukah buruk untuk budidaya lele? Nah, begini teman-teman, simpelnya, kalau kita pakai cara yang alami, nah tentunya kita juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah, ketika kita budidaya lele dengan cara yang alami, jus daun pepaya ini saya sarankan. Karena apa? Karena kalau alami dengan alami itu tentunya baik. Tapi kalau yang cara modern dan cara yang alami digabungkan itu tentunya kurang baik. Nah, kemarin ada juga pertanyaan tentang persiapan air kolam lele. Nah, persiapan air kolam lele itu dengan E4, dengan jus daun pepaya katanya biar hijau, ya nggak bisa. Wong jus daun pepaya itu kan mengandung antibiotik. Nah, sedangkan E4 itu adalah bakteri, tapi bakteri baik. Nah, dia akan dilibas sama antibiotik. Karena apa? Karena antibiotik itu tugasnya itu membunuh bakteri. Nah, dia tidak pandang bulu mau bakteri baik, mau bakteri jahat. Nah, banyak sekali kasus yang seperti itu. Nah, ketika dia melihat video-video di YouTube tentang manfaat jus daun pepaya, walah, akhirnya dia meniru. Setelah diaplikasikan, air kolamnya jadi bau.
larinya ke saya. Lah saya nggak tahu. Ya seharusnya dia itu tanya ke yang upload video seperti itu, gimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, buat teman-teman yang membuat channel YouTube tentang budidaya ikan lele, alangkah baiknya jika teman-teman itu mengutamakan kualitas ya, bukan cuma ingin mendapatkan viewer banyak, tapi juga mengutamakan kualitas agar para subscribernya itu tidak salah dalam mengikuti jejaknya ya. Nah, itu tips dari saya. Nah, sekian dari saya teman-teman. Pokoknya intinya kalau menggunakan cara alami ya pakai cara yang alami, tapi kalau menggunakan cara yang modern pakai probiotik yang seperti saya, probiotik Rabal, itu tentunya jangan pakai jus daun pepaya atau mengkudu. Nah, itu sangat bertentangan. Nah, karena mereka itu bermusuhan sebenarnya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin mengikuti video saya, klik saja tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, ketika saya upload video, nanti ada pemberitahuan ting tung. Nah, Sendok Catfish Channel mengupload video baru. Nah, itu ditonton apa videonya. Oke teman-teman, kalau ada request silahkan tinggalkan jejak ya di kolom komentar. Nah, saya akan buatkan videonya. Sampai jumpa. Salam patil, salam petani lele. Nah.